Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Prataditya Mahendra. Nama saya Kaila Labita Livia Sunardi. Nama saya Risma Yuwadani. Akan menjelaskan tentang masa depan penyiaran digital dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan juga pemerintah kemarin. Mungkin kita akan mulai daripada membahas latar belakang dari undang-undang ini. Oke, kita masuk ke latar belakangnya terciptanya undang-undang ini ya. Jadi undang-undang ini itu tercipta karena undang-undang penyiaran yang kita punya, yakni undang-undang penyiaran tahun 2002 itu sudah nggak relevan lagi dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman yang terjadi hingga saat ini. Sampai kemarin muncul ada gugatan RCTI kepada Mahkamah Konstitusi kan. Nah makanya mungkin ini adalah salah satu bentuk dari respons pemerintah dan juga DPR untuk mempercepat terjadinya konvergensi media dari analog ke digital. Terus kenapa ini tuh menjadi penting bagi kita gitu? Karena ini tuh akan membawa perubahan besar dalam industri penyiaran gitu. Jadi kita nggak lagi pakai sistem yang analog, kita nggak lagi hanya menikmati sedikit channel yang ada di televisi kita gitu. Kita jadi punya banyak pilihan channel dan banyak alternatif untuk menonton televisi gitu. Jadi ini akan benar-benar merubah industri penyiaran yang ada di Indonesia. Terus yang lainnya adalah tetap free to air, kita nggak akan pindah jadi siaran berbayar atau pay per view, cuman formatnya kita akan berbeda gitu. Jadi dari yang tadinya kita analog, kita menjadi digital. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Risma Yuwadani. Di sini saya akan mempresentasikan dari pembahasan mulai dari tujuan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang penyiaran. Yang pertama adalah penerapan analog switch off secara nasional paling lambat tahun 2022. Ini artinya pada tahun 2022 nanti sudah tidak ditemukan lagi siaran yang berbasis analog di Indonesia. Semuanya akan beralih ke siaran digital. Jika berkaca dari undang-undang di tahun sebelumnya, pemerintah merencanakan transmisi dari siaran analog menuju siaran digital pada tahun 2012 dan melakukan analog switch off pada tahun 2018. Akan tetapi sayangnya rancangan ini tidak berjalan pada semestinya. Kedua, untuk mengikuti perkembangan zaman di mana negara-negara dunia sedang melakukan proses transmisi siaran digital. Jika berkaca pada ASO yang mengklaim bahwasanya negara-negara di dunia seperti Inggris, Swedia dan Belgia serta negara-negara lainnya dan juga termasuk negara-negara di ASEAN sudah mulai melakukan transmisi dari siaran analog menuju siaran digital. Tujuan yang ketiga adalah mempermudah pendirian dan pelaksanaan media-media penyiaran. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 ini yang telah disahkan DPR, pemerintah berharap bahwasanya nantinya akan ada pelaku-pelaku usaha yang mau mendirikan usaha di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan termasuk usaha dalam bidang media penyiaran ini. Yang keempat, media diharapkan dapat memainkan berbagai peran untuk kepentingan pemerintah, masyarakat, dan negara. Pemerintah berharap, misalnya saja media penyiaran ini mampu menjadi pengawas dalam perilaku masyarakat, misalnya saja perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat, pemerintah maupun birokrasi pemerintahan. Contohnya pada kasus korupsi. Kasus korupsi ini merupakan kasus yang paling sering terjadi di Indonesia dan paling merugikan. Di sini, media penyiaran diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan, tidak bias terhadap masyarakat, sehingga tidak ada munculnya kooptasi dari kelompok-kelompok politik tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan dan memanfaatkan media penyiaran. Yang kelima adalah jaminan kebebasan dan kemerdekaan berekspresi, berbicara, dan lainnya oleh pers. Indonesia merupakan negara demokrasi dan ini juga akan berlaku untuk demokrasi penyiaran. Nantinya pers dapat berekspresi dengan bebas, berbicara dengan bebas, menyampaikan pendapat dengan bebas, dan juga tanpa tekanan dari luar maupun dalam. Akan tetapi tetap ada undang-undang dengan peraturan yang berlaku sesuai batasan. Alasannya adanya demokrasi penyiaran ini dimaksudkan supaya
media ini tidak tertekan baik dari pemodal maupun dari kelompok-kelompok lainnya. Dan juga nantinya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menginginkan penyiaran di Indonesia beralih dari analog ke digital supaya frekuensi yang ada di Indonesia lebih efisien, sehingga tidak hanya menyediakan, jadi ada lebih banyak saluran dalam ruang yang sama ketimbang penyiaran analog tersebut. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, beralih ke selanjutnya, Kaila Wabita. Penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, teknologi digital untuk penyiaran televisi dan radio memberikan peluang yang besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung pada master plan penyiaran analog. Tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital memungkinkan penguasaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan, sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan lebih merata. Di sisi lain, digitalisasi penyiaran ini dalam praktiknya juga tidak dapat sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran. Pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju teknologi digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast atau siaran barengan antara analog dan digital harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Ketiga, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunaannya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang telah seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara khusus teknis yang saat ini masih mengoperasikan teknologi analog. Dalam kebanyakan kasus, operator senior yang mendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, yang pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian. Keempat, kesiapan akses set-top box sebagai teknologi transisi. Dalam pelaksanaan siaran digital, diperlukan teknologi bernama set-top box atau STB. Yang ini sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2, yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan pada monitor TV analog. Selama masa transisi bahkan seterusnya, masyarakat dapat menerima siaran televisi digital dengan alat bantu yang dihubungkan ke pesawat penerima TV analog yang sudah dimiliki. Konsekuensinya, masyarakat harus menyiapkan biaya untuk membeli set-top box atau membeli televisi digital. Sehingga perlu dipikirkan kembali mekanisme untuk membantu masyarakat agar tidak membebani bahkan menghambat program digitalisasi ini. Dalam kaitannya, pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat televisi digital dengan mengupayakan insentif harga untuk set-top box. Nah, jadi percepatan digitalisasi televisi ini itu nggak bisa dilakukan secara sembarangan atau tergesa-gesa. Ada beberapa hal dan banyak sekali aspek yang harus diperhatikan karena perubahan ini atau konvergensi dari switch off analog ini, dari analog menuju ke digital ini sangat-sangat berpengaruh terhadap industri penyiaran di Indonesia nantinya. Dan perlu teman-teman perhatikan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang akan sangat menentukan masa depan industri penyiaran
digital di Indonesia. Seperti ini, kalau saya ambil contoh, salah satunya adalah pasal-pasal, yaitu pasal yang mengatur tentang pengaturan migrasi akan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi peraturan migrasi dari analog ke digital itu akan diatur selanjutnya melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Kalau saya mendengar ini tentu kurang begitu setuju tentang peraturan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagaimana menurut saya harusnya ada undang-undang khusus yang mengatur tentang ini gitu. Jadi nggak bisa dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang migrasi dari analog ke digital. Nah, pemerintah itu bisa dengan kekuasaannya, dengan otoritas yang diberikan kepadanya gitu, bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk tidak membuat peraturan itu berpihak kepada masyarakat gitu, tidak berpihak kepada seluruh warga negara Indonesia, tapi bisa juga membuat kepentingan yang berpihak, justru malah menguntungkan pada para penguasa penyiaran yang ada saat ini gitu. Nah, kalau saya pribadi sangat-sangat nggak setuju tentang izin stasiun televisi yang berlaku 10 tahun itu dihapus gitu. Saya pribadi sangat-sangat nggak setuju tentang itu. Karena apa? Karena kan televisi itu kan bersiaran melalui frekuensi publik, dan ini kan harus untuk kepentingan publik gitu. Publik tuh harus tahu gitu. Jadi misalnya ada apa-apa atau ada hal-hal yang tidak sesuai selama 10 tahun setelah masa izin itu habis gitu, pemerintah berhak tidak memperpanjangnya. Kalau izinnya dihapuskan, izin selama 10 tahun itu dihapuskan atau berlaku seumur hidup gitu, susah untuk mengontrol atau mengawasi gitu televisi ataupun media-media lain yang menyimpang lah gitu, dalam tanda kutip ya. Dan juga sebenarnya saya kurang setuju dengan penempatan undang-undang yang menaungi ini semua gitu. Jadi penempatan undang-undang penyiaran pasal yang mengatur tentang penyiaran, kenapa ada dalam undang-undang cipta kerja gitu. Saya pribadi nggak setuju tentang itu gitu, karena kalau mau ditarik kesimpulan, itu kesimpulan terlalu jauh bagi saya untuk melihat tentang penyiaran dan juga penciptaan lapangan kerja, penanaman modal, kemudian berinvestasi dan lain-lain. Itu menurut saya terlalu jauh. Kenapa nggak difokuskan pada undang-undang tertentu yang secara spesifik membahas tentang penyiaran. Jadi itu akan lebih rinci dan lebih clear semuanya gitu, lebih jelas dan tidak terburu-buru. Keputusan analog switch off ini tentu akan berdampak yang luas pada keberlangsungan industri penyiaran. Oleh karena itu tidak bisa untuk dilakukan secara tergesa-gesa, dan menurut saya ini adalah langkah yang bagus terlepas dari apa yang ada, apa yang berlangsung. Tujuannya bagus, tujuannya baik untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Ya, sekian dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada perbedaan pendapat ataupun juga ada kritik dan saran, mungkin bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.